Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Khoris Almasari, prihatin atas menurunnya penghasilan para pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika atau Dijen SD PPI, dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Dijen PPI. Maaf Bapak, yang hadir di sini sampai di eselon berapa? Eselon 4 ya, yang paling parah kenanya ya. 75. Golongan 4 yang paling parah ya, golongan 4 ya. Ini sampai eselon 4, eselon 3 nggak ada yang hadir ya? Nggak ada, padahal kena 66 juga, 66%. Nggak berani. Oh nggak berani ya? Ya takut ya. Atas semua yang Bapak Ibu sampaikan, saya paham dan saya kira saya hanya ada satu kata, saya harus perjuangkan Bapak Ibu di kementerian. Ya, insya Allah saya akan perjuangkan Pak. Menurut pengakuan dari seorang pegawai Dijen SD PPI, Erwal Hanif, sejak berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disahkan pada tahun 2014, para pegawai di kedua Dijen tersebut tidak diperbolehkan lagi mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak sejak Januari 2015. Kami ingin mengadukan kepada Bapak di sini bahwa kami mendapatkan perlakuan yang tidak adil, di mana salah satu tunjangan kami untuk melaksanakan tugas pemungutan BAP tadi Pak ya, yang selama ini kami dapat itu hilang sejak tahun 2015, Januari 2015 Pak. Jadi permasalahannya ini dengan timbulnya Undang-Undang ASN, tunjangan itu berupa tunjangan kinerja, itu sifatnya kan nasional Pak ya. Jadi kami tidak selama ini itu dicampur adukan antara tunkin dan tunjangan yang selama ini kami dapat. Jadi seolah-olah dengan adanya tunkin kita sudah tidak berhak lagi menerima tunjangan sebelumnya gitu. Selain itu, dengan adanya pemblokiran tunjangan tersebut, penghasilan per bulan menjadi menurun. Misalnya untuk golongan 3A, sebelum berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, per bulan mendapatkan penghasilan sebesar 7,8 juta rupiah, ditambahkan bonus akhir tahun sebesar 23 juta rupiah. Namun dengan adanya Undang-Undang ASN tersebut, menjadi hanya 4,5 juta per bulan tanpa bonus tahunan. Dampak langsung bagi pegawai Pak, banyak sekali Pak. Salah satunya teman-teman kami di daerah maupun Jakarta ya, ada beberapa yang sudah mobilnya mungkin ditarik leasing, ada yang rumahnya juga ditarik, kemudian ada anaknya yang sampai sekarang belum jadi masuk kuliah karena memang pendapatan ini sudah didapat oleh teman-teman kami itu selama 23 tahun Pak. Memang angka yang tadi 7 juta itu 9 tahun terakhir Pak, tapi kita mendapatkannya dari mulai kecil terus dari 23 tahun yang lalu. Menanggapi keluhan tersebut, Abdul Khoris memahami bahwa pokok permasalahan bukan di Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo, melainkan di Kementerian Keuangan yang masih membintangi dana DIPA sejak tahun 2015, karena dinilai masih belum ada dasar hukum untuk mencairkan dana tersebut. Bapak tetap bekerja dengan baik, saya akan perjuangkan dengan baik juga, insya Allah. Mudah-mudahan segera ada titik temu dan minimal hak-hak Bapak kembali, minimal. Syukur bisa naik kan. Dari Jakarta, Pato, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.